Tiga hal ini akan membuat Novel Baswedan dan Febri Diansyah bungkam. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di sewot.com. Selama ini KPK adalah lembaga superbody yang orang-orang di dalamnya tidak tersentuh hukum. Wacana Dewan Pengawas KPK dibentuk, yang awalnya bertujuan mulia yakni untuk mengawasi KPK agar tidak korupsi, sempat dicibir oleh Novel DKEK. Mereka menganggap itu upaya pelemahan KPK. Sekarang, lama-kelamaan waktu sudah membuktikan bahwa apa yang diframing oleh Novel Baswedan, Febri Diansyah tentang wacana KPK dilemahkan lewat RUU KPK oleh Presiden, mentah, busuk dan basi kayak daging yang didiamkan beberapa hari di luar kulkas. Wacana pelemahan KPK yang dinarasikan sekarang terungkap dengan sejelas-jelasnya. UU KPK yang direvisi oleh Presiden Joko Widodo membuahkan hasil. Beberapa penyidik KPK ketahuan menggelapkan uang dan membantu koruptor kelas kakap. Penangkapan koruptor teri dibangga-banggakan oleh Febri Diansyah yang merengek-rengek di Twitter, mengatakan bahwa per 2021, sudah ada sekitar 400 orang ditangkap lewat OTT. Dia membangga-banggakan penangkapan kelas teri itu. Tapi dia lupa, kalau di KPK sendiri, di dalam internalnya ada yang menerima suap sampai 10 miliar lebih. Pengungkapan itu adalah sebuah tinjuan keras ke arah kesombongan Novel Baswedan dan Febri Diansyah juga kadal-kadal lainnya. Mereka selama ini merasa diri sebagai Clark Kent alias Superman yang invulnerable alias tak terkalahkan. Mereka merasa diri mereka adalah orang terbaik. Bahkan tagar 75 kadal gurun itu dianggap sebagai pegawai terbaik, membuat saya terbahak-bahak melihat tagar nggak jelas beraninya di Twitter. Tapi pastinya, Febri Diansyah CS nggak akan berani berkomentar soal beberapa kadal gurun yang diam-diam terima suap 10 miliar, juga jadi perampok emas 2 kilogram. Ada 3 hal sebetulnya yang bisa membungkam para kadal gurun yang ada di KPK. Pertama, soal penyidik KPK yang terima suap sebesar 10 miliar. Kasus ini adalah kasus besar yang diungkap oleh Dewan Pengawas KPK alias Dewas KPK. Dewas KPK menemukan sebuah fakta mengejutkan bahwa mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Stepanus Robin 47, dinyatakan telah menerima uang dari 5 orang yang berperkara di KPK. Senilai total 10,4 miliar rupiah selama menjadi penyidik KPK. Stepanus Robin adalah eks-penyidik KPK yang pernah bekerja di KPK bersama-sama dengan penyidik Novel Baswedan. Saya yakin sebagai senior, Novel Baswedan pasti kenal sama Stepanus Robin. Kenal baik dan sesama pejuang di KPK. Pejuang KPK yang tidak mau dikontrol. Hahaha. Geli gak lu? Akhirnya ketahuan juga dong busuknya. Kedua, soal pencurian emas 2 kilogram yang harganya miliaran. Ada pegawai KPK yang juga ketahuan merampas uang rampasan negara. Merampas yang dirampas, dia kira itu hal yang baik. Nilainya 2 kilogram emas. Gila. Mahalnya ampun-ampunan. Dipakai untuk apa? Katanya sih untuk keluarga. Tapi uang haram itu pada akhirnya membawa dia kepada lubang yang tidak ada ujungnya. Abis. Hancur lebur berantakan. Karena sok mau jadi Robin Hood, malah jadi kadrun dodol. Kita melihat bagaimana orang ini akhirnya dipecat.
Tapi apakah sudah diproses kepolisian dan dipenjara? Febri Diansyah bungkam. Masih mau bilang ada kriminalisasi terhadap pegawai KPK? Halah, Rizik juga lu. Ketiga, soal Anies Baswedan. Kita tahu bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang sangat signifikan ada di belakang kasus pembelian tanah haram Jadah untuk rumah DP 0%. Omong kosong itu akhirnya harus membawa teman-teman dekatnya Anies, yakni ex-dirut PD Sarana Jaya Pinontoan dan juga Ibu Runtuwene. Kedua teman dekat Anies ini ditangkap KPK tanpa ada keberadaan Novel Baswedan. Lagian kalau ngomongin angka, Febri Diansyah entah pura-pura pintar atau nggak pintar sama sekali. Ini kan baru permulaan. Novel dicabut dari KPK. Kenapa bandingkan kinerja 1 minggu sama kinerja setahun? Buat saya, 3 hal ini sudah menjadi kelemahan terbesar dari KPK kubu Taliban yang pernah merengek-rengek dukungan ke PGI. Sebut saja nama Stepanus, Robin Hood dan juga Anies Baswedan. Pasti mereka ketakutan dan diam tidak berani bicara banyak. Koar-koar Harun Masiku belum ditangkap, keras banget. Ternyata di dalamnya busuk. Saya mungkin tidak berlebihan jika mengatakan bahwa bacot adalah cara terbaik untuk menutupi borok dan nanah masa lalu. Begitulah bacot-bacot. Jangan lupa subscribe, like dan share.